Kita beralih ke informasi penyanyi Reza Artamevia kembali mendatangi kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menjalani rehabilitasi tahap kelima. Pemeriksaan kali ini, Reza melakukan konseling dan tes urin. Artis sekaligus penyanyi Reza Artamevia mendatangi kantor BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menjalani pemeriksaan tahap kelima. Didampingi oleh adik dan kuasa hukumnya, rehabilitasi tahap kelima masih melakukan konseling dan kemudian tes urin. Meski hasil uji rambut di laboratorium BNN dinyatakan positif, namun hasil tersebut tidak bisa mempengaruhi proses hukumnya saat ini. Namun saat ditanya mengenai asal-muasal narkoba yang dimiliki oleh Gatot Brajamusti, Reza tidak berkomentar terkait dengan hal tersebut. Katanya dari Turki? Nggak ada, itu nggak tahu lah. Itu kan nggak. Sisi ya. Katanya dapat waktu. Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 23 waktu Indonesia Barat. Penyanyi Reza Artamevia dicecar 29 pertanyaan saat diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi dari kasus kepemilikan senjata api Gatot Brajamusti. Reza mengaku senjata api yang dimiliki oleh Gatot untuk keperluan syuting film. Dengan menggunakan kacamata hitam, penyanyi Reza Artamevia keluar dari gedung Resmob Polda Metro Jaya setelah diperiksa sebagai saksi kepemilikan senjata api dari Gatot Brajamusti selama 4,5 jam. Reza mengaku Gatot Brajamusti memiliki senjata api untuk digunakan sebagai properti syuting film. Reza juga menyerahkan pengusutan kasus Gatot kepada polisi. Dan sementara itu Kasubdit Resmob AKBP Budi Hermanto menyatakan total saksi yang diperiksa terkait dengan kasus senjata api Gatot Brajamusti berjumlah 9 orang. Selain ditanya tentang senjata api, penyidik juga mendalami kehidupan dari Reza saat berada di Padepokan Gatot di Sukabumi, Jawa Barat. Dipergunakan ke dalam film dan ini juga dijelaskan oleh saudara DS sebagai sutradara, tetapi karena itu waktunya sudah agak lama, mungkin kedua orang tersebut saksi yang kami periksa ini agak lupa ya, tidak mengenali dalam bentuk senjata api yang kami perlihatkan tadi. Saya sendiri mengetahui berapa kali Bang melihat Gatot menggunakan senjata? Ada lebih kurang 2 kali. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia menemui terpidana kasus korupsi Angelina Sondag di Rutan Pondok Bambu. Kedatangan KPAI bertujuan untuk mendapat keterangan karena anak tiri Angie diduga menjadi salah satu dari puluhan korban pelecehan seksual dan penyalahgunaan narkoba oleh mantan Ketua Umum Parvi, Gatot Brajamusti. KPAI menilai keterangan Angie dibutuhkan sebagai tindak lanjut laporan yang telah diterima. KPAI menduga Gatot Brajamusti mula-mula memaksa korbannya mengkonsumsi narkoba sebelum pelecehan secara seksual. Dari keterangan yang diterima, anak tiri Angie dipaksa mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Saat ini korban yang merupakan anak kandung penyanyi Reza Artamevia itu masih menjalani konseling dan rehabilitasi untuk pemulihan psikologis. Adalah penerimaan pengaduan dan juga pengawasan. Nah, dari pengaduan yang masuk, tentu dilakukan proses verifikasi dan juga proses pengumpulan informasi agar itu utuh untuk referensi di dalam penanganan dan rekomendasinya. Dan telaah. Ya, dan telaahnya tentunya ya, karena setelah ini pun kita juga akan komunikasi dengan BNN. Kita juga sudah jalin komunikasi untuk pemastian pencegahan di satu sisi, kemudian anak yang sudah terpapar dilakukan proses rehabilitasi. Ya, selain kasus pelecehan seksual, Gatot juga tersandung kasus dugaan pemerkosaan. Gatot dilaporkan memperkosa mantan muridnya di Padepokan saat korban tersebut masih berusia 16 tahun. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Awi Setiono menyatakan Gatot akan diperiksa terkait laporan seorang perempuan berinisial C yang mengaku pernah diperkosa oleh Gatot. Dalam laporannya, Gatot dikatakan memperkosa korban saat korban masih berusia 16 tahun. Kejadian itu terjadi pada tahun 2007 dan terus berulang hingga tahun 2011. Bahkan C sempat hamil dari Gatot Brajamusti dan saat ini anak tersebut telah lahir. Sebelum menyetubuhinya, C mengaku kerap diberikan narkoba jenis sabu-sabu. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus menyelidiki laporan tersebut.
ada salah satu korban melapor ke SPKT Polda Metro Jaya terkait kasus pemerkosaan dan persetubuhan ya yang dilakukan oleh AGB. Kejadian diperkirakan tahun 2007 sampai tahun 2011. Hari ini dilakukan interogasi awal oleh penyidik, tentunya nanti akan dilakukan BAP ya. Penyidik Subdit Trasmob di Treskrimum Polda Metro Jaya kembali melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait dengan kasus kepemilikan senjata api milik Ketua Parvi Gatot Brajamusti. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Faizin Adi dan juru kamera Said Kutub langsung dari Polda Metro Jaya. Faizin, siapa saja saksi yang diperiksa hari ini? Ya, Egan, hari ini Subdit Resmo Polda Metro Jaya memeriksa 2 orang saksi terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal oleh Gatot Brajamusti. Kedua orang saksi tersebut yaitu sutradara bernama Dedi Setiadi dan seorang artis bernama Reza Artamevia Dewi. Untuk Dedi Setiadi ini hari ini sudah datang dan masih berada dalam ruang pemeriksaan. Sedangkan untuk Reza Artamevia Dewi, meskipun semalam sudah mengkonfirmasi hadir ke penyidik sekitar jam 10, namun sampai siang ini masih belum hadir. Dan berikut kutipan pernyataan dari Kepala Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya AKBP Budi. Berbeda, artinya skopnya berbeda. Dalam hal kalau si DS ini kan merupakan sutradara dalam suatu film, kami akan menanyakan lebih spesifik tentang pembuatan film itu termasuk properti yang digunakan. Kalau saudari RA ini merupakan orang yang berada dalam lingkungan GB juga termasuk dalam pembuatan film juga. Ya, pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan pertama untuk keduanya karena sebelumnya sempat beberapa kali tertunda. Untuk Dedi Setiadi sebelumnya sempat tidak menghadiri pemanggilan sebagai saksi karena berhalangan, karena sibuk untuk bekerja. Sedangkan untuk Reza Artamevia Dewi sebelumnya berhalangan karena masih harus menjalani wajib lapor di BNN Provinsi NTB terkait dengan kasus penemuan narkoba di sebuah hotel di Mataram beberapa waktu yang lalu. Ya, Egan. Kemudian apakah ada perkembangan dari kasus penyelidikan dari kepemilikan senjata api milik Gatot Brajamusti? Ya, setelah sebelumnya Gatot mengaku mendapatkan senjata api legal ini dari seorang pengusaha berinisial AS, dan kali ini kemudian perkembangan berikutnya Gatot mengaku senjata api tersebut terkait dengan sebuah film berjudul Azrax. Ini film yang diproduksi tahun 2010, namun baru diedarkan tahun 2013. Dan sutradara dari film tersebut adalah Dedi Setiadi yang saat ini sedang dipanggil. Dan kemudian pekan depan, kemungkinan hari Senin, penyidik juga akan memanggil seorang artis yang pernah menjadi lawan main dari Gatot Brajamusti, yakni artis Nadine Chandrawinata. Dan kasus tersebut masih bergulir. Jika Reza dan Dedi Setiadi hari ini menjalani pemeriksaan, maka total sudah ada 9 saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik Resmob Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal milik Gatot Brajamusti. Ya, Egan, dan masih terkait dengan kasus Gatot Brajamusti. Saksikan news update bersama saya Julita Tuahmadua. 8 anak yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh mantan Ketua Umum Parvi, Gatot Brajamusti, mengadu ke KPAI. Para korban saat ini masih berusia belasan tahun. Laporan dari 8 anak itu menyebutkan modus yang diduga dilakukan Gatot adalah mengiming-imingi mereka menjadi penyanyi. Mereka yang berminat menjadi penyanyi diwajibkan dikarantina. Saat dikarantina itulah korban yang masih di bawah umur menerima perlakuan pelecehan seksual. Sebelum dilecehkan secara seksual, mereka dipaksa mengonsumsi narkoba. Saat ini para korban dalam kondisi trauma dan tengah menjalani pemulihan kejiwaan. Pada saat berada di Padepokan, terjadilah proses tipu daya itu, mulai dari penyalahgunaan narkotika,
dengan berbagai argumen sehingga anak tertipu, entah itu karena menyebut sebagai malaikat, ini makanan jin, ini untuk mempermudah dan lain sebagainya, sehingga anak terperdaya. Nah, pada saat dalam kondisi tidak sadarkan itulah kemudian terjadi pencabulan. Itu informasi yang kita terima. Ya, kita baru menyampaikan 8, tetapi yang laporan polisi kita baru 1. Kenapa demikian? Karena kita memerlukan orang tua. Karena itu persyaratan dari kepolisian, orang tua harus dilibatkan, jadi kita koordinasi dengan kepolisian. Dan juga ada anak-anak yang belum siap menghadapi polisi, jadi itu akan saya bawa ke KPAI. Sehingga nanti Bu Titi akan spesial memberikan terapi yang khusus sehingga mereka bisa berhadapan dengan baik. Kalau kita di luar tuh kayak dilihat orang, kamu tuh kok jadi beda ya? Enggak. A tuh kan kayak gini. Enggak, dia baik, dia kayak gini sama sih semuanya kayak gitu. Kayak kita tuh ngebela banget AA, tapi setelah aku tahu dia penyalahgunaan narkoba, aku mulai yakin gitu kalau selama ini dia menyimpang gitu. Karena sebelumnya aku sempat tahan karena mungkin aspat bener makanan jin. Ternyata pas positif narkoba aku jadi mikir-mikir, selama ini berarti lo menyimpang juga seksualnya dengan semua cerita dengan alasan dia gitu. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan pengacara dari pelapor, pengacara dari CTP. Selamat pagi, Pak Roni Sapulete. Selamat pagi. Dan juga pengacara dari Gatot, Inyoman Adi. Selamat pagi, Pak Nyoman. Pagi. Saya langsung ke Pak Roni. Ini sebenarnya tadi CTP konfirmasi hadir di program kami. Iya. Tiba-tiba tidak ada jawaban sama sekali, Pak Roni ya. Memang kemungkinan yang bersangkutan kecapeannya karena dalam 2 hari kemarin ini beliau juga dalam proses pemeriksaan kesehatan, kemudian juga interview di Polda Metro Jaya, jadi capek mungkin ya. Pemeriksaan kesehatan ini termasuk juga apakah hasil visum sudah keluar? Hasil visum belum keluar karena baru dilakukan kemarin pagi. Sejak kapan sebenarnya klien Anda kenal dengan Gatot? Klien saya mengenal Gatot pada tahun 2007. 2007 itu tepatnya bulan Januari. Kemudian lebih dekat lagi itu di bulan Februari. Bulan Februari, dan itu terjadi yang namanya secara intens ya, dengan Gatot, hubungan yang lebih jauh gitu, hubungan sebagai seorang suami istri yang dilakukan oleh Gatot. Tapi sebenarnya sudah ada ikatan? Ikatan belum ada ikatan dalam pengertiannya belum dinikahkan, gitu ya. Kalau seseorang dinikahkan itu sebagai istri dalam posisi status suami istri, kan harus proses pernikahan, baik itu secara agama, baik itu juga yang disebut nikah siri. CTP ini dikenalkan oleh seseorang atau datang sendiri ke Padepokan? Dia dikenalkan oleh seseorang. Dia manajemen. Dia pada tahun 2007 itu diperkenalkan untuk back vokalnya si Gatot. Backing vokalnya Gatot. Gitu. Kemudian berlanjut dengan perkenalan, dan Gatot lebih dekatkan diri kepada yang bersangkutan. Maka terjadi yang disebut yang kami laporkan itu pencabulan. Pak Roni, itu kan terjadi 10 tahun yang lalu. Kenapa baru dilaporkan sekarang Gatot ke polisi? Iya, memang klien kami ini, si CTP ini, dia sudah ingin berupaya untuk melaporkan itu, tapi kekuatan untuk memulainya sulit. Ketika terjadi penangkapan oleh Gatot karena narkoba, keberanian itu timbul. Dan bukan CTP aja, ada beberapa korban yang lain juga. Ya. Apakah betul kabarnya klien Anda juga sudah hamil, bahkan sudah melahirkan ya? Klien saya udah melahirkan. Namun hamil pertama di usia kehamilan 2 bulan itu digugurkan kandungannya oleh istri Gatot. Ya. Jadi klien kami ini dia hamil pada tahun 2010. Hamil pertama.
usia kehamilan itu 2 bulan dan digugurkan kandungannya, aborsi, yang dilakukan oleh istrinya Gatot. Alasannya? Ia tidak mau punya anak, tidak mau punya anak dari Gatot. Namun berjalannya waktu 2011, klien kami dia hamil yang kedua dan dia melarikan diri dari padepokan itu. Berarti anak yang saat ini berusia 4 tahun ini, ya. Yang berusia 4 tahun ini merupakan anak kandung dari Gatot. Pengakuan dari pengakuan dari klien kami. Oke. Pak Nyoman, jawaban Anda seperti apa? Ya, kalau kepolisian itu kan menerima laporan, siapa saja, apapun laporannya,